Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Di sini saya udah di tempat titik dimana awal mulanya mobil yang masuk makam. Ini adalah titik awal di sini, dan saya di sini ditemani oleh biasa, dan di sini berisik banget, ramai banget. Sini saya udah ditemani oleh Mas Afif di sini ya. Seperti biasanya di maksudnya di video sebelumnya saya udah membuat video dengan Mas Afif di makam-makam, dan di sini saya akan membuat lagi yang mobil masuk makam. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ramai banget. Nah, di sini titik awal mobil berhenti dan dibawa makhluk halus sampai masuk pemakaman warga, dan di situ pun banyak aneh sekali, dan kalian nanti bisa lihat. Dan saya di sini nggak banyak ngomong, dan saya nggak tahu apa-apa, tahu cuma sebatas tahu, dan kita langsung ke Mas Afif aja yang lebih tahu semuanya segalanya. Titik awal mula si APV, mobil APV masuk pemakaman. Kita langsung aja ke obrolan Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah dengan Mas Afif di sini yang akan menjelaskan titik awal mula mobil yang masuk pemakaman di daerah MJ di sini di Cilacap. Di sini masih Cilacap Barat ya? Cilacap Barat, masih Cilacap Barat. Awal mulanya tuh katanya sih di sebelah sini ya. Awal mula mobil yang dari plat D itu berhenti di sini, buat dua mobil. Ya, di sini adalah titik awal pertama mobil berhenti. Ya, yang satunya mah pergi. Yang satu sudah berangkat duluan karena ya di sini masih beli snack, makanan ringan mungkin untuk di perjalanan. Ke beberapa wanita itu masuk ke minimarket ini, ya. Nah, yang satu itu supir itu nunggu di dalam mobil ternyata itu kan. Tapi di situ itu ada hal yang sangat aneh. Ada seorang perempuan cantik, katanya cantik itu, kalau nggak salah itu ngetuk-ngetuk mobil, kaca mobil ya, kaca mobil itu diketuk-ketuk. Dia itu minta diantarkan pulang ke rumahnya. Si sopir itu ya mungkin merasa kasihan dan izin dulu kepada yang sedang belanja di dalam minimarket ini supaya mengantarkan. Akhirnya mengantarkanlah itu si perempuan itu ke rumahnya. Kalau soal kejadiannya itu kira-kira kapan ya Mas ya? Kalau nggak salah itu 3 November tahunnya 2016. Ya, 2016. Udah berapa tahun? Ya, udah 4 tahunan lah lebih, ya. Ya, benar-benar. 2016, udah lama ya? Ya, udah lama. Lama banget. Di desanya tuh desa Sindang Sari, kalau nggak salah ya. Ya, benar, Sindang Sari. Sindang Sari. Sindang Sari yang di MJ. Dan YouTuber juga banyak yang bahas ya Mas ya? Banyak yang bahas. Tapi kalau yang dari titik awal itu belum. Titik awal tuh belum ada kayaknya ya. Baru kita kayak gini menelusuri. Dan ya makasih juga buat Mas Afif udah mau berbarengan dengan saya gitu. Ya. Masih udah pulangin waktunya. Sama-sama bahas ini. Tapi soal ya perjalanan tuh, dia tuh pulang atau mau pergi? Kalau nggak salah ya beliau itu perjalanan pulang. Ya, pulang tak dari mana, tapi dia berhenti di minimarket untuk beli jajanan ringan untuk perjalanan kalau nggak salah itu. Kalau kejadian tuh jam berapa sih Mas di sini? Dulu cerita dari masyarakat itu tuh sekitar jam 2 dini hari lah. Jam 2 dini hari. Pagi ya? Pagi, ya, pas mau pulang ke arah Bandung. Kata Mas Afif di sini ada sosok apa sih di sini? Kok bisa ada perempuan di sini? Ya mungkin adalah sosok jin ya, pasti itu jin lah. Yang kadang dia itu mungkin jin nakal sih. Kalau jin nakal dia tidak mau menggoda atau mengganggu orang-orang yang di sini lah. Pasti nggak mau kalau bukan jin nakal. Mungkin adalah jin nakal di daerah sini yang ya itulah nakal. Itu bener wujud wanita atau bisa berubah-berubah itu? Ya, dengan kalau jin itu bisa berubah dengan seizin Allah. Yang ada di pikiran kita wanita ya jadi wanita. Kalau yang ada di sugesti kita laki-laki ya pasti laki-laki. Tapi mungkin dia masih jadi sosok wanita karena mungkin pasti mau diantarkan pulang oleh si pemilik mobil itu.
sopir itu. Tapi lewat sana ya pulangnya berarti ya? Ya berarti balik arah. Balik arah dari sini, balik arah ke sana ya? Ya, ke area makam itu kurang lebih 1 kilometer. Kurang lebih kalau 1 kilometer. 1 kilo ya? Jauh juga dari sini. Ya lumayan itu. Mungkin karena mungkin nggak begitu jauh juga sih, cuman bisa diantar jadi mau diantar. Anehnya tuh bisa kok nggak nyadar gitu kok? Nggak ya kita tuh gimana ya? Istighfar atau gimana lagi itu kan nggak tahu gitu kualitas ya mungkin namanya orang kan mungkin punya perasaan hati yang ingin mengantarkan. Kasihan lah, udah malam posisi dini hari juga kan, namanya juga wanita itu kan, mungkin ada rasa ingin menolong, akhirnya ditolong lah si wanita itu gitu kan. Aslinya di sini nggak ada apa-apa ya, biasa aja ramai ya. Ya di sini tempatnya ramai malah, benar-benar pinggir jalan raya, jalan utama di kota MJ ini, di minimarket ini ya. Walaupun jam 2 itu kan banyak yang nongkrong, banyak orang yang lewat, banyak pengendara-pengendara yang lewat. Tapi ya namanya jin itu kan dengan kuasa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu dengan izin Allah. Mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Ya sangat-sangat mempengaruhi pikiran kita lah. Mungkin kita langsung aja ke sana ya, ke lokasi di mana titik mobilnya di masuk makam gitu ya. Ya, siap. Ini awalnya di sini ya Mas Habib ya? Awalnya di sini. Ramai banget kan? Nggak nyangka. Ramai banget di sini. Ramai banget sih di sini benar. Gila, mungkin itu tuh hantunya habis dari minimarket mau pulang nggak ada kendaraan ya. Nggak tahu juga itu kalau gitu ya, konyol itu yang disebut dengan jin-jin yang ya nakal lah. Dia ingin mengganggu. Ya benar-benar nakal itu jin. Ya semua karena izin Allah lah. Jadi kita ke sana aja ya. Oke, siap. Ayo. Lokasinya ke sana kan? Ya. Karena kayaknya ada bin ya Cigola sebenarnya ya. Tapi posisinya nggak begitu pas. Saya nggak tinggal di sini. Ini lagi mudik. Mudik ya. Pernah sih ada yang kayak gitu. Iya. Di sini saya udah di TKP-nya. Udah sampai ya Mas Apip. Iya. Perjalanan bener tadi ada kendala sedikit. Ada kendala, kita dibikin muter-muter. Gitu ya. Aduh. Dan jalannya juga emang sangat sulit banget, nanjak sulit nanjak dan apa ya, mungkin jalan yang dulu udah cor-corannya bagus sekarang udah mulai termasuk dengan apa, bercampur dengan tanah yang dari atas mungkin ke bawah ya, kena hujan gitu, dan sekarang makin ke bawah juga tuh kayak longsor ya, jauh banget. Dan di sini bener pemakamannya gede banget, pemakamannya bener-bener luas di sini. Wah, lebih di sini pemakamannya luar biasa luasnya. Kanan kiri semua makam, semua pemakaman. Dan mungkin kita di sini mungkin ini Maya mungkin pas banget di sini itu kurang lebihnya lah. Tempatnya tuh di sini mobil yang dulu 2016 itu APV di sini yang masuk ke area pemakaman ya di sini. Dan emang jalannya sempit banget ya. Sempit. Nggak mungkin bisa mobil masuk sih. Mobil susah masuk. Dan emang susah banget ini. Paling cukup untuk 2 motor aja sih. Selingan 2 motor lah. APV masuk dan si yang supirnya tuh bilang katanya jalannya mulus. Jalannya bagus, mulus, nggak ada kendala, nggak ada tanjakan, bener-bener mulus, jalannya real mulus. Dan kita kesini udah luar biasa. Motor pun naik, sampai turun, ngeden, gigi satu pun ngeden banget. Nanjak. Ya nanjak banget, bebatuan ya, susah banget bener. Nanti ada shotnya juga, ada videonya, kalian bisa lihat. Ya, bahwa ini maaf untuk di sini mungkin kami hanya mengambil gambar dan ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ceritanya seperti apa. Awal mulanya ya. Awal mulanya tadi titik pertama adalah di minimarket. Jalan ke sini kurang lebih 1 km dan jalannya memang benar-benar sulit. Di sini benar-benar di tengah-tengah permakaman yang benar-benar luas, besar sekali di sini pemakamannya. Ceritanya itu mobil itu sudah si perempuannya itu sudah minta berhenti dan minta turun, akhirnya turun, tapi jalan dengan cepat sekali gitu kan. Banyak rumah-rumah yang bagus katanya juga di perjalanan. Tapi setelah mungkin supirnya itu penasaran,
dan turun. Nah di situ mulailah si supir kaget, ternyata ia turun udah menginjak kijing atau salah satu makam yang terinjak. Dan dulu sempat ini tuh nggak jauh kayak gini ya? Ya mungkin di sinilah kurang lebihnya lah. Ini udah mulai dibikin tinggi mungkin jalannya oleh warga. Tapi kalau menurut Om Apip, di sini tuh ada apa sih? Apakah ada istana atau ada? Kalau untuk melihat itu nggak mudah sebenarnya, tapi Soalnya kan ada sih. Kalau pasti ada, setiap makam itu pasti ada yang disebutnya istana, bahwa itulah rumah-rumah, maaf mungkin para jin atau yang lainnya lah, pasti ada. Tapi ada yang bilang juga di YouTuber tuh wanita itu masuk ke makam itu. Apakah benar arwah itu yang ngejemput orang supir itu? Ya wallahualam, mungkin bahwa yang tadi kita sebutkan bahwa ada yang nakal dan ada yang tidak gitu kan di sini. Dan ceritanya tadi kita lanjutkan aja bahwa si seperti turun, injak dan kaget ya. Setelah melihat nisan atau kijing itu yang terinjak, nggak lama langsung lari ke ya entah itu rumah warga, entah itu apalah, yang penting ketemu dengan rumah warga. Iya. Sampai pagi harinya itu dilihat benar-benar adalah di tengah pemakaman yang memang benar-benar mobil itu sulit untuk masuk. Itu yang bikin aneh itu di situ. Emang aneh banget, di perjalanan tadi juga udah jalan kecil bisa mobil masuk gitu ya Mas Apip ya. Sulit banget aja. Tapi ada rumah di tengah-tengah pemakaman tadi ya? Ya, ada rumah warga itu. Rumah warga ada juga, nanti bisa di videokan, nanti ada sinematiknya. Tapi di sini nggak serem-serem amat ya, nggak seperti yang video sebelumnya ya, gitu. Ya kita hanya di sini hanya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa perjalanan dari titik pertama sampai sekarang cerita di awal sini, mulai, titik awal. Dari awal ya mungkin benar-benar luas banget di sini pemakaman. Ada yang di atas sana, ke ujung sana sampai ke bawah sini ya, mungkin, gitu kan. Mungkin ini supirnya itu mungkin belum sholat Isya mungkin ya kan. mungkin belum sholat Isya jadi kan. Tapi kadang ya manusia itu kan dibikin seperti itu dengan seperti tadi kita muter-muter gitu ya. Tapi di sini kita percaya atau tidak, memang di sini terjadi di kota MJ ini memang terjadi hal mobil FPV itu masuk ke area pertengahan pemakaman gitu. Dan sempat gak ada jejak mobilnya ya, padahal habis hujan. Ya itu habis hujan. Pada saat itu habis hujan gak ada jejak mobil, mulus banget. Dan aneh banget. Apakah itu mungkin mobilnya dibawa terbang atau hilang sih ya? Ya wallahu alam, kita nggak tahu tapi ya. dengan soalnya kan jalan rusak. Nah, itu. Sampai sini kan aneh banget. Ya, aneh banget. Itu mah udah dari sananya ya. Kalau kita lihat di sini sih suasana pemakaman semua sama suasana pemakaman. Ya mungkin kalau sosok aura itu memang ya setiap makam pasti punya auranya masing-masing. Dan di sini juga pasti ada yang ngeliatin kita juga ya. Ya. Pasti ada. ada juga gitu. Memang. Yang penting kita di sini yang sopan aja lah ya. Yang sopan. Kita di sini hanya mengambil gambar untuk teman-teman supaya tahu dari titik A, B, D, C, D-nya gitu kan. Mungkin kita eksplor ke sana Pak ya. Oke, siap. Coba Om Apip tuh yang di depannya gitu. Oke, siap. Review tempat-tempat ini. Siap. Saya di belakang kamera. Oke. Oke. Ya disinilah adalah pemakaman yang ada di lokasi. Kita lihat di sini dari atas banyak pemakaman juga kan. Kita lihat di sini juga ada pemakaman. Ini semua dikelilingi pemakaman. Ya. Ya, kanan kiri semua pemakaman, sekeliling ini adalah pemakaman. Kita lihat di kanan juga pemakaman, di atas juga, di belakang pemakaman, dan jalannya pun sulit, benar-benar sulit. Mobil pun memang sulit untuk masuk. Jalannya nanjak, turun, sangat sulit, dan mungkin jalan juga udah mulai rusak di sini. Dulu memang jalannya masih baru, dan ini mungkin udah dilebarin lagi sama warga supaya agak bisa lebih banyak yang lewat di sini. Di sini ada pemakamannya di lokasi.
Ya di sini cukup serem. Pastilah semua makam pasti orang lewat pasti serem lihatnya gitu kan. Tapi ya kita di sini bukan untuk apa-apa, cuman untuk menjelaskan bahwa awal mula cerita dari mobil EPV ya plat D itu yang masuk ke area pemakaman adalah di sini lokasinya, di kota MJ. Ya di sini memang nanjak jalannya begitu agak nanjak. Di sini lawan longsor. Nah mungkin di sini jalannya mulai digedein, dilebarin sama warga karena longsoran dari tanah-tanah yang ada di sini. Kanan kiri dan mobil ini memang nggak mungkin masuk lah di sini, gitu kan? Nggak mungkin masuk di sini. Di tengah-tengah area pemakaman yang sangat luas dan besar. Sana makam yang benar-benar luas banget. Sini kita mungkin agak masih ke atas lagi, yang lebih tinggi. Di sini adalah ujung paling tinggi, tempat yang paling tinggi. Kita bisa lihat ke sana, ke belah kiri juga pemakaman. Kita lihat kemanapun isinya pemakaman. Kita lihat samping sini juga banyak pemakamannya. Sini. Ya Pak. Berarti bener di sini lokasi ini ya Pak ya? Ini kan udah di pintu gerbang aja mandeknya gitu. itu ceritanya di sini pintu gerbang. Iya. Ini kolam renang dari sini, pengkolan ini. Oh kelihatan. Oh kelihatannya kolam renang. Iya, Pak. kelihatan kolam renang.